Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat inspirasi. Bagaimana kabarnya? Lagi pada ngapain? Masih pada bakar-bakaran sate? Makasih Teh Sally. Bismillah ya Teh. Oh ya sahabat inspirasi sekalian, aku mau nyampein permintaan maaf sebelumnya dari Teh Fitri. Karena seharusnya yang malam ini jadi moderator itu Teh Fitri, tapi karena beliau berhalangan, karena ada urusan keluarga, jadinya aku yang gantiin. Namaku Ana. Dan malam ini kita akan ngobrol sama seorang owner, pengusaha, seorang wanita, sama seperti teteh kita nih, Teh Sally. Seorang wanita juga, dan beliau adalah owner dari Fabil Skin, yaitu brand skincare yang mengusung bahan-bahan utama yang halal dan juga herbal. Halo Teh Siti yang buat Coto Makassar. Nah, udah pada tahu siapa? Kita bakal undang ya. Nanti kita dengerin langsung karena beliau akan cerita gimana sampai akhirnya bisa jadi business owner padahal awalnya hanya seorang reseller gitu. Coba kita undang, udah ada belum ya? Mbak Tri Widayanti. Oke. Sambil nunggu, boleh kalau ada yang mau nyampein pertanyaan nanti ke Mbak Tiwi. Oh kecil ya? Oke, aku deketin dulu mikrofonnya. Terima kasih Uncle Tibob. Iya Teh Fit, ini aku deketin. Masih kecil gak suaranya? Udah kedengeran jelas belum? Ya nanti yang mau tanya-tanya juga bisa langsung tulis aja ya pertanyaannya. Nanti bisa sambil aku tanyain sama Mbak Tiwi. Kedengeran jelas suaraku? Oke, kita masih tunggu ya Mbak Tiwinya. Halo, tes. Udah jelas belum? Belum? Masih kecil? Tes. Masih kecil ya? Halo? Kedengeran gak? Oh belum jelas. Sudah besar ya? Sudah kedengeran semuanya? Oh jelas, makasih Teh Siti, Teh Sally. Halo semuanya. Oke, kita coba cek lagi Mbak Tiwi apakah sudah bisa kita undang. Oke, kita undang ya. Bismillah. Kita tunggu Mbak Tiwi. Oh udah jelas, alhamdulillah ya. Semoga jelas terus sampai akhir. Ya jadi Mbak Tiwi ini awalnya hanya jadi reseller skincare dan kosmetik gitu. Tapi sekarang beliau sudah punya brand sendiri. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Tiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Masya Allah, Mbak Tiwi sangat mencerminkan seorang owner brand skincare ya. Glowing banget. Masya Allah. Masya Ini Allah. gara-gara efek ini, kayaknya efek lampu. Oh iya. Mbak Tiwi, perkenalkan aku Ana, Mbak Tiwi dari Seribu Kisah Menginspirasi. Malam ini menggantikan Teh Fitri yang kebetulan berhalangan karena ada urusan keluarga. Nah, malam ini kami mau denger nih ceritanya Teh, karena aku juga belum banyak tahu kisahnya Mbak Tiwi ini yang ternyata bisa punya brand skincare sendiri. Padahal awalnya dari reseller ya Mbak, bener kayak gitu? Iya, betul. Iya, Kayak gimana ceritanya Mbak Tiwi? langsung nih. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam wabarakatuh. teman-teman. Makasih sama tim 1000 apa nih? 1000 Kisah kilometer menginspirasi, Mbak. official ya. Oh, bukan KM ya. Iya. Saya kira itu KM sih. Mm-mm. saya kira kilometer. Oke, oke, oke. Iya, betul. Oke, jadi makasih banyak atas undangannya. Jadi perkenalkan, saya Triwidayanti. Tapi panggilannya dari dulu itu Tiwi. Jadi Triwidayanti Tiwi. Saya awalnya Oh, oke. dari reseller tahun 2015 tuh saya jadi reseller. Tapi sebenarnya saya sudah jualan itu dari saya kuliah. Masya Saya Allah. kuliah Dari semester berapa, Mbak? dari semester 1. Saya kuliah dari tahun 2008 em, lulus 2012. Masya Jadi itu Allah. waktu kuliah, jadi udah mulai bisnis, jadi kuliah, bisnis, sama tetap jadi mahasiswa apa namanya di BEM kayak gitu. Jadi awalnya Oh. dari sana, jadi saya adalah mahasiswa aktif. Iya, jadi Jadi tetap mahasiswa organisasi ya, aktif, Mbak? ya organisasi. Jadi banyak banget ada dua di jurusan ada di BEM ada. Nah, saya juga, alhamdulillah IPK-nya juga salah satu yang Oh. tertinggi. Tapi jangan dibayangin saya ini pinter ya. Jadi saya nggak pinter. Saya hanya pintar-pintar aja. Terus saya mulai jualan itu dari saya kuliah itu semester 1. Terus mulai dari Mm-mm. website, ya kan, dari website, blog, dari Kaskus, Mm-mm. BBM dan lain-lain. Nah itu awal-awal itu cuma jualan retail-retail kayak gitu, jualan sandal, jualan baju, dan kodarullah Hmm. tahun 2010 saat saya semester 4. Alhamdulillah udah punya penghasilan sendiri. Ini omset ya, omset saya nggak bilang apa namanya, nggak bilang profitnya. Jadi omsetnya Mm. itu udah 60 juta per Masya bulan. Allah. Itu Dan sendiri, saat Mbak? itu udah seneng banget, nggak sama sama mantan. Oh, oke. Jadi sama mantan yang saat ini jadi suami. Oh, happy ending. Jadi dari 2004 dari 2010 itulah akhirnya membuat saya saya kayaknya harus serius nih bisnis. Cuma Oke. 2012 saya kan galau ya kan. Saya lulus Mm-mm. kuliah, masa sih saya sarjana saya nggak jadi pegawainya orang, nggak Iya. kerja di mana-mana ya kan. Uh-huh. Dan saat itu saya baca bukunya Mary Riana, Hmm. Mimpi Sejuta Dolar. Nah, Mimpi Sejuta Dolar itu kisahnya Mary Riana di luar negeri, terus gimana dia mencapai bisnis sejuta dolarnya dia, dan nggak tahu kenapa saya mengikutin aja. Jadi saya doa Hmm. sama Allah, ya Allah, kalau memang Allah menakdirkan saya jadi karyawan, maka saya tidak mau kerja di Indonesia. Itu. Oh, oke. Nah, itu doa saya, atau saya akan meneruskan usaha saya. Kan eman sekali kan udah punya penghasilan segitu masa Omset sebesar ditinggalin. itu. Mm-mm. Nah, kodarullahnya perusahaan pertama yang saya lamar, dan itu juga perusahaan terakhir saya. Dan itu saya diterima di perusahaan multinasional dan langsung ditempatkan di luar negeri. Masya Itu Allah, terus tambah 2012. galau nggak tuh, Mbak? Enggak, karena saya udah doa kan. Kalau memang apa namanya, saya mau jadi karyawan, maka saya harus di luar negeri. Emang itu tujuannya ya kan. Mm-mm. Jadi mau ngikutin Mary Riana sih. Mm-mm. Nah, dari jadi saya kerja itu 2012 sampai Oke. 2014 akhir. Jadi hanya 2 tahun aja. Oh, Karena satu uh-huh. tahun setelah saya kerja tuh, setelah lulus, saya juga nikah, ya kan, nikah. Hmm, Terus 1 tahun kemudian itu saya punya anak. Jadi saya memilih oke. untuk saya tetap di rumah atau saya harus tetap jadi karyawan, tapi saya harus keluar Mm-mm. negeri, kayak gitu. Oke. Mungkin bagi sebagian teman-teman saya itu adalah kerja di luar negeri itu adalah sesuatu yang sangat membanggakan ya kan, Iya. sangat Mm-mm. bangga. Terus kapan lagi?
kita bisa keluar negeri, kita punya banyak relasi, ya kan. Cuma saya saat itu saya memilih untuk saya tidak akan meninggalkan anak saya kayak gitu. Masya Karena Allah. 9 bulan itu anak saya tuh di rahim saya itu saya LDR sama suami. Oh, Jadi Masya karena Allah. kita beda negara. Suami saya juga di luar negeri. Oh, gitu, Nah, Mbak. itu. Jadi Ya, kehamilan akhirnya saya pertama memilih. LDR ya, Mbak? Ya? Kenapa? Iya, kehamilan pertama dan LDR ya, Mbak? Iya, betul. Jadi saya langsung pisah dari suami itu H+3 pernikahan langsung udah Masya spirit. Allah. Jadi nggak ada bulan madu, nggak ada apa. Jadi udah. Jadi sebulan sekali ketemu terus ya seperti itulah. Dan Oh, akhirnya itu gitu. menguatkan saya, ya udahlah. Saya di rumah aja, saya sama anak saya sama bayi saya itu Desember 2014 akhirnya saya Mm-mm. memutuskan untuk di rumah aja. Terus 2015, nah ini awal pertama kalinya saya bisnis online lagi. Jadi kan Oke. kemarin udah nggak bisnis online ya kan, Mm-mm. 2015. Nah ini saya pertama kalinya itu jualan gamis. Pertama kalinya Januari Mm-mm. 2015 saya jualan gamis. Waktu itu saya lagi hijrah, jadi yang tadinya saya buka tutup hijab ya kan, Mm-mm. terus ya kayak gitulah. Terus saya memutuskan untuk hijrah, saya memutuskan untuk Masya Allah. melebarkan melebarkan hijab saya. Nah itu 2015 dan saya akhirnya jualan gamisnya daripada saya beli, ya kan? Mm-mm. Mm-mm. Daripada saya beli, Mindset mending saya pengusaha banget. jualan. Ya, jadi Iya, betul. saat itu alhamdulillah saya udah 1 bulan itu langsung punya penghasilan 25 juta. Masya 25 juta Allah. itu omset ya, omset Hah, saya nggak iya, ngomongin iya. karena waktu itu kan masih reseller itu tidak berpikiran tentang profitnya berapa, yang penting Mm-mm. Mm-mm. jualan aja ya kan. Mm-mm. Mm-mm. Nah, Februari 2015 saat itu anak saya sakit terus saya browsing-browsing, saya ketemu propolis sama Oke. seperti hijab tadi ya kan. Oke. Daripada saya beli, nah itu tuh MLM, Mm-mm. harganya Mm-mm. 1,4 juta. Daripada saya cuma beli harganya segitu, mending saya Mm-mm. join sekalian. Masya Jadi Allah. otak-otaknya Nggak kayak pernah gitu lah. setengah-setengah. Daripada saya harus beli, mendingan saya ini daftar jadi membernya ya kan. Nanti kalau misal saya mau beli lagi, harganya lebih murah. Nah, Mm. waktu itu ini adalah MLM pertama saya. Saya tidak pernah ikutan MLM. Jadi sepanjang hanya tahun 2015 saja. Dan alhamdulillah posisi saya langsung leader. Dan 1 bulan kemudian saya pindah MLM. Nah, di pindah MLM Oke. ini mengantarkan saya pada reward 7 mobil dalam 7 bulan. Jadi 1 bulan 1 mobil, Mbak. Betul. Ya, jadi Masya saya waktu itu Allah. kan ketika saya memutuskan untuk resign kerja, ya kan? Heeh. Untuk memutuskan resign kerja itu, saya sama suami itu tinggal di rumah petakan, belum punya rumah, jadi masih di Depok, Oh. tinggal di Heeh, rumah heeh. petakan sama suami, yang tadinya saya serba mewah, maksudnya dikasih perusahaan semuanya, ya kan? Tapi Mm-mm. saya memutuskan untuk resign, saya ikut suami, ya udah kita sama-sama di Jakarta, suami Oke. balik ke Jakarta, ya kan? Mm-mm. Saya mikir udahlah nggak usah tinggal di rumah mewah-mewah, nggak usah Mm-mm. ini, Mm-mm. anak baru satu ya kan, ya udah kita hemat, mending uangnya untuk usaha kayak Masya gitu. Allah. Mm-mm. Jadi Nah itu usaha bareng gitu ya, Mbak. iya iya, tapi suami saya masih kerja. Oh, oke. Iya, suami saya masih Mm. kerja dan saya di rumah aja sama baby baby saya. Nah waktu itu Mm-mm. saya itu masih naik motor ya kan, masih naik motor. Jadi waktu itu bayi saya masih 1 bulan, 3 bulan ya kan. 3 bulan Mm-mm. itu kita pernah jalan ke suatu tempat ya kan, itu kena hujan. Kita Masya Allah. kehujanan, bayi saya sampai saya giniin itu kehujanan Ya semua ya Allah. kan. Mm-mm. Akhirnya saya waktu itu berdoa sama Allah, ya Allah izinkan saya bulan depan punya mobil kayak Mm-mm. gitu. Jadi Mm-mm. ketika saya mau mengejar reward mobil itu, saya bilang sama suami saya, Bi, boleh enggak Umi dalam 1 bulan ini Umi tidak ngapa-ngapain, maksudnya rumah berantakan boleh enggak?
Umi nggak ngapa-ngapain, Umi mau ngejar reward mobil, boleh nggak? Nah, qadarullah suami saya boleh bilang boleh. Jadi setelah dia kerja, dia beresin beresin apa namanya, beresin rumah. Nah, kecapai Oke. itu 1 bulan setelahnya itu kecapai satu reward 1 mobil. Dan itu nggak nyangka Masya kalau Allah. bulan selanjutnya saya dapat mobil lagi, bulan Masya selanjutnya Allah. dapat mobil lagi. Jadi total 7 mobil dalam 7 bulan. Nah itu, Masya tapi hanya Allah. sepanjang 2015 aja. Jadi waktu itu ada hal lah yang menurut Oke. saya tidak melanjutkan bisnis MLM. Nah, saya nggak cerita ya alasannya kenapa, cuma saya tidak melanjutkan aja, saya tidak melanjutkan bisnis MLM. Saya akhirnya 2016 itu akhirnya saya mulai jualan retail kayak gitu loh. Apa sih yang saya mau jualan lagi, kan nggak mungkin saya nggak jualan ya kan. Nah, alhamdulillah waktu itu saya jualan buku. Jadi ada beberapa saya jualan buku. Itu dari Billionaire Store ada, dari Sermas ada, dari Rico Huang, dan alhamdulillah selalu juara 1. Jadi ininya di leaderboard itu juara Masya 1 kayak Allah. gitu. Dan Itu alhamdulillah offline atau online, Mbak? Maaf. saya semuanya online. Saya orangnya pemalu. Oh, ya, Masya Jadi Allah. saya tuh sebelum benar-benar tahun 2015 itu adalah seorang yang sangat pemalu. Saya tidak pernah Masya Allah. presentasi, tidak pernah melakukan offline seminar-seminar seperti leader-leader MLM lain, nggak pernah. Jadi saya benar-benar semuanya by online. Oke, oke, Gitu loh. ya, Mbak. Nah, 2016 Maret 2016 saat itu saya melahirkan anak yang kedua. Nama anak pertama itu Fatimah, anak kedua itu Bilal. Nah, saat itu saya H+1 di rumah sakit, saya akhirnya tercetus nama Fabil. Fabil itu diambil dari nama kedua anak kami, yaitu Fatimah dan Bilal. Oh, Kayak Masya gitu. Allah. Dan Jadi waktu itu gabungan masih nama belum brand anak. sendiri ya kan. Betul. Jadi waktu itu masih belum brand sendiri. Jadi jualan produk-produk orang lain, termasuk saya membuat sebuah marketplace kayak gitu. Oke. Kebetulan suami saya juga pro gamer ya kan. Jadi Wah, cocok banget, Mbak. kita dua-duanya anak IT. Jadinya ya Oh, udah Mbak kita IT buat juga. satu platform ya. Jadi satu platform yang kita ini jualan apa aja, dari jualan buku, jualan kosmetik, jualan makanan, semuanya lah saya jual. Nah, akhirnya kita kan bisa memilih ya kan, mana yang paling laris, mana yang sok-sok aja. Tapi ya alhamdulillahnya dari yang saya jualan itu, alhamdulillah pasti selalu masuk leaderboardnya salah satu supplier, pasti selalu masuk kayak gitu. Cuma Masya Allah. saya kan harus memilih ya kan, memilih antara mana yang paling menghasilkan. Akhirnya kami fokus di kosmetik. Itu baru 2018. Kenapa, Dan Mbak, fokusnya ke kosmetik? karena waktu itu penjualan paling di kosmetik. Oh, ya. Jadi sehari itu saya bisa jualan serum doang ya. Satu serum itu 20 juta, bisa 20 juta. Terus itu belum lip cream, belum lain-lain, belum cushion. Masya Allah, gitu. Masya Allah. Jadi kita kayak gini kan, ada hukum Pareto ya kan, 80-20. Jadi mana yang paling menghasilkan? Yang paling menghasilkan di kami adalah produk kosmetik. Akhirnya kami memutuskan untuk bikin brand kami sendiri. Itu baru tahun 2018. Nah, ini Fabil ini baru mau 2 tahun. Oktober berarti nanti itu 2 tahun, dan qadarullah kita udah punya ribuan pasukan penjualan. Dan alhamdulillah lah. udah lumayan besar lah. Yang saya bilang nggak terlalu besar banget, enggak. Cuma kan kita udah on the track lah. Kita udah bisa mengukur kemampuan kita berapa, dan kita semuanya itu berawal tidak ada investor. Jadi benar-benar dari uang kami sendiri yang kita putar-putar sampai bisa sebesar sekarang. Masya Allah. Itu profilnya.
Jadi perkenalan Oke. sampai panjang kali lebar ya. Menarik banget, beneran Mbak Tiwi. Ini tadi aku boleh nanya dulu Mbak Tiwi. Tadi Boleh, 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 ada silakan. pertanyaan dari Nindya. Ini juga penasaran sih aku. Ada Hmm, basic kesehatan kulit gak sih Mbak? Kok akhirnya jadi tertariknya ke skincare dan kosmetik ini? ada basic apa? Oh, kulit ya? Kesehatan kulit Enggak, ya. saya tuh adalah anak, ya, saya adalah anak, sebenarnya saya adalah anak robotika. Jadi jurusan saya robotika. Itu IT sama software plus hardware kayak gitu. Jadi nggak ada background Terus sama Mbak, sekali, cuma saya belajar dari perusahaan saya. Perusahaan saya adalah perusahaan, salah oh, satu perusahaan eh, FCMG terbesar di dunia, lawannya Masya Allah. Unilever. Jadi saya nggak nyebutin, cuma Oke, lawannya Unilever, oke kompetitornya Mbak. Unilever. Nah, Heeh. di sana saya juga, waktu itu saya di perusahaan saya tuh keren banget. Maksudnya gini, semua mau jurusan apapun di sana itu bisa, apa namanya, bisa diajarin. Jadi mereka nggak percaya kalau jurusan itu hanya untuk ini aja, ijazah aja. Jadi Oke. semuanya diajarin di sana. Nah, kodarullah yang terakhir saya itu di Pentin, saya sebutin ya, Pentin. Sebut juga Nah, Mbak. saya jadi purchasingnya. Jadi di purchase Masya itu Allah. saya kan hubungan sama supplier, saya hubungan dengan produk-produk, bahan-bahan kimia. Nah, mulai mengerti dari sana. Oh, jadi di situ Iya, basicnya dan iya, tahulah iya, ya iya. Mbak Habis ya. itu Heeh, saya heeh. juga belajar sih, belajar apa namanya, meracik kosmetik sendiri itu seperti apa. Jadi saya tidak percaya Oh, bahwa orang-orang itu enggak, sebenarnya bukan bakat sih. Semua ilmu itu bisa dipelajarin. ya, Kan waktu kuliah juga sebenarnya gini loh, waktu kuliah ketika memutuskan untuk jurusan itu juga nggak ngerti apa-apa kan. Kayaknya iya. pengen aja jurusan ini. Jadi Mm, mm, mm. Iya, nggak iya. ada orang yang pengen tiba-tiba langsung apa namanya ngerti, apa namanya, ilmu kesehatan dan lain-lain. Nggak semua, Mm, mm, bagi saya itu semuanya bisa dipelajarin. mm. Masya Allah. Lalu itu awalnya Fabil skincare dulu atau langsung ke kosmetik Mbak, atau makeup? Awalnya dari skincare dulu, jadi Mm, hanya berawal dari 3 produk dulu, yaitu oke. sabun Mm, herbalnya Fabil. Nah itu kita mm, mengusung, ada 6 bahan yang kita usung, 6 otentik sunnah herbal, yang dimana mm. 6 bahan ini ada di dalam Al-Quran. Nah itu yang kita usung duluan. Masya Dan Allah. semua produk kami ada daun bidaranya. Daun bidara ini Oh, fungsinya itu bukan hanya untuk kecantikan aja, tapi juga untuk mm, dalamnya, yaitu bisa untuk mengusir sihir dan jin. Dan ini juga kami dibantu oleh ustadz kami. Jadi yang mm, bikin tagline-nya Fadil, halalan thayyiban for your beauty, itu adalah ustadz kami, Ustadz mm, mm, Lukmanul Hakim dari Pontianak. Masya Itu Allah. terus yang memberikan insight buat kami, jadi bahwa apa namanya, semua produk Fadil harus ada daun bidaranya, itu adalah usul kami tadi. Dan Oh, qadarullah oke. ya, mungkin ini uh, apa ya, restu dari seorang guru kami, yaitu Mm, tadi mm. orang tua kami, guru kami, dan Berkah ya, Mbak. seperti inilah. Alhamdulillah. Mm, Dan itu mm, word of mouth kayak gitu loh. Jadi mm, mm, penjualan kami itu sebenarnya kita nggak ada, kalau saya bilang tuh zero marketing kayak gitu loh. Zero marketing kenapa? Karena hanya mengandalkan Facebook saya aja. Facebook habis mm. itu viral, viralnya itu word of mouth. Jadi orang-orang Oke. itu merekomendasikan sendiri produk-produk saya. Oh, jadi dari mulut ke mulut aja ya, Mbak? Nggak ada bayar iklan Betul. atau apa? Nggak. Jadi dari mulut ke mulut mereka memberikan testimoni. Nah, dari testimoni itu positif, mereka akhirnya daftar jadi resellernya Fadil. Jadi mereka itu berawal dari customernya kami, akhirnya mereka jadi reseller kami. Dan itu pun di Hmm. awal-awal kita rebutan, orang-orang mau join di reseller kami itu rebutan, karena apa? Kita tidak membuka reseller banyak-banyak Tapi sekarang gitu. udah berapa jumlahnya, Mbak? Kalau boleh tahu resellernya? Kalau jumlah reseller udah ribuan, cuma Masya kayak Allah. gini, kita itu
bukan orang yang mementingkan kuantitas, tapi kualitas. Nah, kita setiap tahun itu ada penghapusan reseller. Jadi reseller yang tidak aktif itu di awal mereka udah tahu bahwa sistemnya Fabil itu kalau kalian mau jadi reseller maka kalian harus. Nah, jadi setiap tahun itu kita ada sistem yang membaca bahwa reseller ini tidak aktif jualan, maka itu yang akan dieliminasi, dihapus dari sistemnya kami. Oke. Kita punya Oke. sistem sendiri yang kita buat sendiri. Jadi biar tetap berkualitas ya Teh jumlahnya. Betul, betul, betul. Jadi lebih baik kami sedikit, tapi kita membantu orang, benar-benar membantu kayak gitu loh. Membantu orang-orang yang mau serius. Kalau mereka nggak serius ya udah, mungkin Fabil bukan tempat ya yang terbaik buat mereka. Mungkin Ya. rezekinya mereka ada di orang lain kayak gitu. Oh, Masya Allah, Mbak Tiwi. Berarti bukan cuma kesehatan kulit, terus anak IT juga, belajar manajemen SDM juga ya jadinya Mbak Tiwi. Iya, iya, karena kita basicnya kan memang saya sama suami itu adalah karyawan profesional. Jadi kita Iya, jadi kita nggak sekedar jualan, tapi kita membentuk dari kecil ya kan. Bisnis kami kecil itu harus tertata dengan rapi. Masya Allah. Kedengernya memang, dan jadinya bermanfaatnya juga lebih luas ya Mbak ya. Karena Betul, reseller betul. bukan dari satu daerah aja pastinya kan Mbak Tiwi. Iya. Dan ini saya senangnya itu, jadi reseller-reseller kami yang aktif kayak itu kan, itu tuh ya Mas, mereka udah ada yang omsetnya udah 1 M kayak gitu, dan ratusan juta. Nah itu Masya Allah. mereka semuanya berawal dari reseller juga. Dan kami Oh, kami mengajarkan mereka itu ilmu yang kami praktekkan. Jadi nggak sekedar teori kayak gitu loh. Jadi apa yang saya praktekkan maka itu yang saya ajarkan. jadi itu ditularkan ya Mbak Tiwi ya. Dan Betul, memang sudah betul. dibuktikan Jadi oleh diri duplikasi. sendiri Jadi gitu ya. sebenarnya kayak MLM Ya. lah, duplikasi. Iya, betul, betul. Duplikasi, Masya Allah. Nah Mbak Tiwi, tadi juga ada beberapa yang nanya, eh, ketika Mbak Tiwi memutuskan untuk menjadi seorang business owner, padahal kan juga pasti sudah punya karir yang lumayan ya di perusahaan multinasional, itu Iya. sempat ngerasa, aduh sayang nih ditinggalin untuk sesuatu yang nggak pasti. Pernah ngerasa kayak gitu nggak sih Mbak? Kalau saya sih, kalau saya sendiri sih enggak sih, karena kan ketika saya di luar negeri, saya merasa hampa aja sih. Saya nggak dengar azan. Oh, Bagi saya, kebahagiaan saya ya ketika saya bisa bersama dengan keluarga saya kayak gitu. Jadi saya percaya Masya bahwa Allah. ketika saya meninggalkan sesuatu karena Allah, karena untuk menjaga martabat saya, untuk menjaga bayi dan suami saya, maka Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik lagi. Gitu. Masya Allah. Dan keyakinan itu beneran terwujud sekarang ya, Mbak ya? Iya, saya adalah orang yang kayak gini. Ketika saya udah berkeyakinan, nah itu adalah orang yang yakin kayak gitu loh. Karena Allah itu tidak akan membiarkan orang ketika kita meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah nggak akan membiarkan kita gitu aja. Dan saya sangat percaya ketika kita berdoa sama Allah, Allah itu malu kalau Allah itu nggak ngabulin. Jadi itu adalah Masya Allah. yang saya pegang. Jadi ketika saya ada minta sesuatu sama Allah, saya pasti yakin Allah pasti akan mengabulkan kayak gitu. Karena Allah malu ketika kita udah menengadahkan tangan dan Allah tidak mengabulkan kayak gitu. Masya Allah, Masya Allah. Ini aku pribadi jadi belajar soal keyakinan juga sih, selain soal semangat dari Mbak Tiwi. Nah terus Mbak, selama prosesnya nih, tadi kan pada komen juga, kita dengar kisah, dari tadi banyak dengar kisah suksesnya Mbak Tiwi. Dari mulai Ya. omset yang lumayan besar ketika masih jadi mahasiswa, sampai akhirnya sekarang punya Ya. banyak reseller. Nah, kayaknya saya nggak percaya kalau selalu mulus. Iya Pasti Mbak dong. Tiwi ngalamin sesuatu yang kayaknya bisa kita ambil juga di pelajarannya. Gimana nih Mbak Tiwi? Kalau saya sendiri nggak ada, saya tidak percaya bahwa apa yang kita peroleh hari ini itu gara-gara mulus-mulus aja kayak gitu loh. Jalan tol aja Iya, belok-belok, kadang berlubang ya kan. iya Nah, Mbak. setiap orang yang hari ini sukses pasti mengalami jatuh bangun. Jadi saya tidak percaya ada bisnis yang semudah perkataan
kata motivator kayak gitu loh. Jadi Iya, iya. kayak gini enggak. Jadi semuanya pasti ada apa namanya? Ada suka dukanya. Tapi saya sendiri karena saya ada bisnisnya sama suami saya Heeh. juga disupport oleh guru-guru saya. Jadi saya itu menganggap ya udah apapun yang terjadi, ditipu teman ya kan, hampir Oh, bangkrut pernah. itu juga berkali-kali iyalah. Jadi hampir Hmm. bangkrut. Bagi saya itu adalah sebuah perjalanan saya. It's okay. Saya tidak Masya Allah. terlalu apa namanya membuat diri saya untuk melihat ke belakang. Saya nggak terlalu suka Oke. melihat ke belakang. Ya udah, kalaupun saya bangkrut, ya Hmm. saya nggak punya apa namanya itu nggak masalah. Ya, saya masih punya skill kayak gitu loh. Saya tidak memulai lagi dari nol, tapi saya sudah Oke. punya skill. Jadi Hmm. Hmm. saya juga kalau bilang jatuh bangun, iya jatuh bangun. Cuma saya tidak terlalu apa ya menceritakan itu karena ya ayo Masya Allah. apapun masalah kita, ya kita harus move on kayak gitu loh. Percaya Hmm. bahwa Hmm. takdir Allah itu yang terbaik. Kenapa Allah Masya Allah. membangkrutkan saya? Ini sebelum saya bisnis kosmetik, Allah itu membangkrutkan saya. Jadi kosmetik brand Masya sendiri Allah. itu Allah sedang membangkrutkan saya. Nah, Hmm. waktu itu kan saya bisnisnya kosmetiknya impor ya kan, kena red zone. Oke. Terus habis itu Oh, saya oke. ngapain ya udah, nah nggak bisa jualan kosmetik lagi kan? Ya udah diambil Heeh. hikmahnya aja, diambil hikmahnya aja. Jadi terus saja yang penting kita terus ikhtiar maksimal. Ya udah nanti Hmm. jangan putus asa, tetap tenang. Ketika kita dalam masalah apapun itu harus tetap tenang. Karena apa? Kalau Hmm. kita tidak tenang, maka solusi itu tidak ada. Jadi Ya, Allah ya, itu ya. memberikan solusi ketika kita dalam keadaan tenang. Nah itu yang saya percaya. Masya Dan Allah. alhamdulillah Jadi itulah ketika perjalanannya itu. hmm, ketika ngalamin pertama pun Mbak Tiwi bisa ngadepinnya dengan tenang ya, Mbak ya? Enggak juga. Oh, enggak ya? Enggak juga, tapi kan gini, saya punya suami yang support saya ya kan. Jadi Oke. kita sama-sama kita tahu dari salah satu dari kami itu punya kelemahan dan Hmm. kelebihan ya kan. Jadi Hmm. Hmm. ketika misal saya terpuruk, suami saya datang datang Oke. menyemangatin saya atau ke kalau suami saya dalam keadaan terburuk saya datang ke dia kayak gitu. Jadi kita sama-sama kita Oke. nggak terlalu ini yang kayak kita punya Allah kayak gitu loh. Jadi it's Masya okay, Allah. nggak apa-apa. Keyakinan itu sih, Mbak, dari tadi yang aku dengar Mbak Tiwi itu Ya, of motif mindset. karena memang alasannya Jadi kita itu bagi saya itu teknikal itu nggak penting kayak gitu loh, nggak terlalu. Saya itu adalah orang yang tidak teknikal itu nggak terlalu jago kayak gitu loh. Saya nggak perlu oke. pintar, tapi kita harus pintar-pintar aja. Cuma mindset saya adalah mindset yang saya bangun, saya adalah business owner. Dan saya Masya Allah. selalu membaca buku kan, sejarah Hmm. orang-orang sukses itu tidak pernah mulus. Ya, Ya ya. udah, dinikmatin aja. Mm-mm. Jadi tahu kalau itu bagian dari prosesnya gitu ya, Mbak. Betul, betul. Mm. Terus Mbak, sekarang kan sudah punya Fabil ya, Mbak ya. Ya. Hmm. Skincare dan juga kosmetik. Terus aku juga Kosmetik. sekarang ngelihat, mm, sekarang ngelihat udah banyak testimoni dari para influencer, terus juga sudah dapat BPOM gitu ya, Mbak ya. Ya. Nah, Mbak Tiwi ngelihat bisnis Mbak Tiwi sekarang gimana sih? Apakah ngelihatnya ya memang ini hasil dari yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun atau masih amazed atau masih ada perasaan belum ini belum yang aku inginkan. Kayak gimana Mbak Tiwi ngelihatnya? Kalau saya sendiri sih ngelihatnya yang saya kayak gitu loh. Saya nggak tahu kan ke depannya. Yang penting saya jalanin aja. Uh, saya membuat bisnis juga bukan untuk diri sendiri juga ya kan. Gimana saya bisa membantu emak-emak ini, emak-emak yang di rumah tapi tetap berpenghasilan. Dan itu adalah impian saya dari sejak saya kuliah. Jadi memang saya kuliah itu Oke. saya walaupun saya belum nikah, saya itu selalu belajar parenting. Nah, saya itu melihat banyak emak-emak itu yang selalu curhat masalah ekonomi di Facebook, di ini dan saya memulai cerita-cerita itu. Jadi saya merangkum
melalui tulisan-tulisan saya, akhirnya alhamdulillah saya punya 5.000 follower waktu itu. Lulus kuliah 2012 saya punya 5.000-an follower mama karena dari Masya Allah. tulisan-tulisan saya. Nah, karena Mhm. saya dari keinginan itu saya sebenarnya kalau untuk mengejar uang yang apa sih? Jadi kalau muslim, kita muslim ya kan, uang kita Mhm. itu lari kemana ya kan? Iya, Uang kita itu nggak akan lari di perut kita sendiri. Jadi lebih Masya pada Allah. ke umat aja sih. Gimana caranya kita bisa Allah ini udah memberikan kita kelebihan sebagai kelebihan di otak kita. Jadi muslim itu bagi saya muslim itu harus kaya, muslim itu harus kuat, Hmm. muslim itu harus membantu kayak gitu loh. Bukan Hmm. mereka yang hanya kayak gini. Jangan sampai ada orang yang taunya kita itu hanya meminta kayak gitu loh. Kenapa kita Mhm. nggak mengubah mindsetnya kita? Mengubah Masya Allah. mindset kita, kita harus kaya. Mhm. Nah, untuk membantu siapa? Untuk membantu orang lain. Nah, itu adalah yang saya cita-citakan dari dulu adalah menjadi kaya sedari muda agar banyak orang yang bisa kita bantu. Hari ini Masya Allah. Fadil seperti ini, ya ada perjalanan kayak gitu loh, sebuah perjalanan. Saya bilang Fadil belum besar dan belum ya tidak kecil juga. Cuma Mhm. kami berusaha mensyukurin dengan tetap syukurinya dengan tetap apa ya? Dengan tetap ikhtiar maksimal ya kan? Hasilnya tetap Mhm. serahin sama Allah kayak gitu. Mhm. Dan it's Masya okay Allah. bagi saya itu bisnis itu adalah kendaraan aja, kendaraan Oke. menuju surganya Allah. Jadi kalau misal di tim kami di Fabil, saya juga ngajak Laskar Fabil. Laskar Fabil itu adalah sebutan untuk tim penjualan kami, mengajak mereka itu tidak hanya yang dipikirkan tentang uang aja, tapi tentang keberkahan. Jadi ketika Oke. mereka ditolak, mereka nggak akan sedih. Itu sih. Masya Jadi Allah. bukan Masya hanya Allah. untuk mengejar bisnis yang terlalu besar. Bagi saya, ya yang saya kejar adalah ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan. Itu aja sih. Masya Jadi Allah. bukan bukan tentang besarnya bisnis, tapi tentang kebermanfaatannya. Keberkahan. Jadi Mhm. apakah bisnis kita itu bermanfaat untuk orang lain atau enggak? Jadi Mhm. ya nanti next bukan hanya Fabil aja kan, next ada lain-lain lah, ada lain-lain yang mau kita garap. Dan itu Mhm. tetap ya kan tujuannya tujuannya apa? Tujuannya untuk kendaraan menuju surganya Allah aja. Biar kita Masya jadi Allah. khalifah di dunia ini kan, jadi Mhm. sebaik-baik manusia ya, yaitu adalah manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Mhm. Itu. Masya Allah. Jadi karena fokusnya kebermanfaatan, akhirnya bukan hanya ngelihat angka aja ya Mbak ya, Betul betul. tapi keberkahannya gimana gitu, gitu ya. Betul. Masya Allah Ya. Mbak Tiwi. Lalu kita kan lagi di masa yang gak enak buat banyak orang ya Mbak Tiwi ya, lagi di masa pandemi, yang tentunya mungkin banyak berdampak ke banyak bisnis juga. Nah kalau Mbak Tiwi sendiri ngalaminnya gimana? Terus menghadapi ini gimana Mbak Tiwi? Nah, kalau saya sendiri ya alhamdulillah sebenarnya gini loh. Ya, Hmm. saya nggak banyak teman-teman saya juga yang kena imbas dari COVID ya kan, apalagi yang usahanya adalah usaha offline ya kan, Ya, itu ya banyak betul banget Mbak. dampak sampai hari ini kan kena dampak juga kan, walaupun new Hmm. normal juga tetap yang bisnis offline itu memang kena dampak. Cuma kan Ya, saya mengajak teman-teman saya itu untuk tetap move on. Ayo hmm. pivot, apakah pivot strategi bisnis atau pivot bisnis. Nah, Hmm. Fadil sendiri adalah hasil dari pivot strategi bisnis. Jadi kena nggak Ya. dampaknya? Iyalah, nggak ada bisnis yang nggak kena dampaknya ya kan. Hmm. Cuma gimana caranya bisnis owner ini tetap stay cool kayak gitu loh. Kayak salah bilang Hmm. tetap tenang kayak gitu loh. Tetap tenang. Kita punya Allah kayak gitu. Kita punya Hmm. Allah. Kita hanya ada dua pilihan dan ini saya juga ajarkan kepada teman-teman saya. Kamu mau Hmm. pivot strategi atau pivot ke bisnis? It's Hmm. okay. Ini semuanya ada pilihan ya kan. Yang penting kita tetap jalan, kita tetap bisa membayar karyawan. Nah, di Fabil sendiri itu kita pivot strategi. Yang tadinya Oke. strateginya A berubah jadi plan B kayak gitu loh. Oh, Jadi oke. kita memanfaatkan kemarin kan ada WFH ya kan. Hmm. WFH itu work from home. Hmm. Jadi kita membuat campaign di mana campaign kita itu ditujukan untuk emak-emak di rumah
yaitu Mm-mm. kita di rumah tetap harus cantik. Karena apa? Karena ada orang yang sedang WFH. Masya Allah. Nah, Iya, ya iya, iya. kan? Jadi Mm-mm. Mm-mm. kemen-kemen itu yang kita apa namanya? Kita terus-terusan apa namanya? Soundingkan. Dan Mm-mm. alhamdulillah omset kita sendiri mengalami kenaikan. Karena apa? Karena ya sebenarnya kebantu juga dengan tutupnya klinik-klinik kecantikan. Oke. Nah, jadi Iya, iya, iya. jadi Malah jadi peluang kan ya, Mbak Tiwi. iya, jadi klinik kecantikan kan pada tutup kan. Nah, orang-orang ini akhirnya tetap kan wanita itu tetap tetap skincarean kan kebutuhan. Iya, Mbak. Jadi alhamdulillah malah jadi apa namanya? Jadi naik penjualannya alhamdulillah. Oh, Itu. gitu. Jadi Heeh. sebenarnya gini loh, yang harus kita tanggapin itu bukan soal COVID-nya, tapi gimana mindset ownernya. It's okay, Oke. enggak masalah. Teman saya ada yang bisnisnya dari A sekarang berubah jadi kuliner, jadi frozen food. It's okay, enggak masalah. Mm-mm. Jadi nggak perlu kita gengsi-gengsian, ini bisnis kita udah besar, terus kena dampak COVID, terus kita nggak ngapa-ngapain, hanya terpuruk, hanya apa namanya, hanya terpuruk, hanya mengeluh, apalagi mengeluh untuk sesuatu yang ya jangan, bagi saya tidak boleh mengeluh kita itu. Ayo, Mm-mm. kalau kita mengeluh, kita nggak tenang, kita nggak akan dapat solusi. Nah ini juga Mm-mm. yang, alhamdulillah kan kita juga open house ya kan untuk teman-teman kami yang di rumah. Nah mereka juga kadang itu mereka juga ke rumah kami, mereka cerita bisnisnya, kita berikan saran dari apa yang sudah kami praktekkan ya kan. Di saat pandemi seperti ini kan eh, satu ya kan penjualan ya kan. Jadi Mm-mm. kejar penjualan sebanyak-banyaknya. Nah, itu. Isinya itu ya, Mbak. Tadi Ya. ada sempat nanya dan udah lewat tadi jauh jadi saya lupa ya nanya siapa. Hmm. Cuma lucu sih pertanyaannya. Mbak Tiwi ini pernah pesimis gak sih? Karena kelihatannya sangat Kalau optimis. pesimis, iya, karena gini loh, kan lingkungan itu juga berpengaruh ya kan. Iya. Saya lingkungannya adalah lingkungan, alhamdulillah Allah kasih lingkungan yang baik-baik, lingkungan yang support, bukan hanya untuk urusan dunia, tapi urusan akhirat. Jadi kalau kalau pesimis, ya guru saya pasti akan nyentil saya kayak gitu loh. Jadi Hmm. kita diingatkan lagi, kita itu udah punya pegangan kayak itu loh, Al-Quran dan hadis. Maka ya udah, selama kita punya Allah, nggak akan terjadi apa-apa. Terus misal gini, ketik kita kan lahir dalam keadaan apa? Nggak punya apa-apa kan? Mati Iya. juga dalam keadaan tidak akan punya apa-apa juga, kecuali amal-amal kita sendiri. Nah, kalau misal Allah ambil Allah ambil lagi bisnis kita, ya udah, Masya apalagi yang Allah. mau kita iniin, ya kan? Nggak usah. Kalau bagi saya sendiri gini, nggak usah terlalu pusing untuk urusan dunia. Masya Kita pusing itu Allah. untuk urusan akhirat aja ya kan, mau nanti kita ditipu teman, dihianatin, di fitnah, itu bagi saya is okay, itu ujian ujian di dunia kan, dunia itu hanya tempat ujian, nanti Masya Allah. memetik memetiknya itu nanti di akhirat. Jadi itu yang selalu saya apa namanya diingatkan guru saya, jadi tetap back to Allah. Iya, jadi penting juga buat punya support system yang baik ya, Mbak Tiwi. Betul. Jadi semua kita harus punya mentor. Jadi walaupun saya Oke, banyak mentorin orang lain, tapi saya juga punya mentor. Mentor untuk oke. urusan dunia ada, mentor untuk urusan akhirat ada. Jadi kalau kita cuma mikirin dunia, maka yang terjadi adalah kepusingan yang tidak akan berakhir, tidak akan ada Iya. habisnya. Kalau kita ngomongin dunia itu tidak akan ada habisnya. Maka balik lagi, apa sih tujuan kita di dunia ini? Banyak hari ini orang-orang kaya tapi hidup mereka tidak bahagia, tidak tenang. Iya. Maka ini yang selalu diingatkan sama guru-guru kami. Yang kita cari adalah kebahagiaan, ketenangan, dan keberkahan. Bahagia itu ketika apa? Bahagia ketika kita punya rezeki dan kita bisa menyalurkannya. Kita melihat senyum-senyum anak-anak yatim dan lain-lain. Bukan ketika kita punya mobil mewah, rumah mewah,
nggak akan ada habisnya. Masya Allah. Jadi Mbak Tiwi tidak menstandarkan itu, tapi menjadikan ya kebahagiaan itu ya ketika bisa berbagi dan bermanfaat lagi, balik lagi ke situ ya Mbak Betul, Tiwi betul, ya. betul. Masya Dan saya Allah. juga ngajarin apa namanya, ngajarin untuk emak-emak itu kan selalu saya kalau bikin saya bikin copywriting itu ada selalu itu belakangnya ada bisnis hebat, keluarga dekat, rezeki manfaat. Nah, ini saya sedang mengajarkan emak-emak jangan sampai bisnis kita ini melalaikan kewajiban kita sebagai seorang ibu dan istri. Itu. Jadi bisnis hebat, keluarga kita dekat, rezeki kita manfaat. Itu yang selalu saya ulang-ulang. Ini mungkin hal-hal ini nggak disadarin sama mereka, cuma ini ada makna yang mendalam kayak gitu loh untuk mereka. Jadi jangan hanya kita membesarkan bisnis, keluarga kita berantakan, no. Jadi buat apa kita? Yang kita kejar apa? Ya, Masya Allah. Pentingnya membagi peran jadinya ya Mbak Tiwi. Betul, betul. Masya Allah Mbak. Terus ada yang tanya nih Mbak dari Hekamu. Gimana cara kita cari mentor dan kita harus ngelakuin kayak gimana ke mentor? Apakah curhat mungkin ataukah kayak gimana meminta strategi dari awal atau gimana sih Mbak Tiwi? Jadi gini, kalau ketika kita mau cari mentor ya kan, cari orang-orang itu yang sevisi misi dengan kita. Jadi misal saya itu adalah orang yang mencari mentor itu bukan hanya untuk urusan dunia. Jadi saya juga lihat, oh mentor ini dia ngajarinnya gimana sih? Kan gini loh, ilmu dunia itu banyak kok orang yang lebih pintar dari saya untuk urusan dunia ya kan. Tapi belum tentu rezekinya sama. Nah, saya melihat kalau guru-guru kami itu ngajarin ya cari orang-orang yang mentor yang dia kaya dan dia soleh. Kalau saya sendiri ya kan, kaya dan soleh. Kaya dan Jadi, soleh. Betul. Jadi bukan hanya tentang urusan dunia, juga tentang urusan akhirat. Nah, cari yang sevisi misi dengan kita. Tergantung visi misinya teman-teman seperti apa. Kalau saya sendiri, saya tidak suka orang yang hanya mengajarkan tentang dunia dan pamer tentang hal-hal yang dia punya kayak gitu. Oke, itu mungkin sebagian orang itu untuk menarik, cuma bagi saya tidak menarik untuk itu. Jadi cari orang-orang yang sevisi misi dengan kita, orang-orang yang kita nyaman berbicara dengan dia, kayak gitu. Orang-orang yang bisa memberikan kita insight. Nah, caranya gimana? Ya teman-teman silaturahim lah. Jangan sekali-sekali teman-teman nodong, tiba-tiba langsung nodong gini, Mbak, ajarin bisnis dong. Coba gimana caranya? Kan ada pendekatan ya kan? Masa ini tadi nama kamu siapa? Saya Ana Mbak Tiwi. Udah? Belum Mbak Tiwi. Jadi tiba-tiba misal Ana ditembak orang untuk tiba-tiba nih di jalan terus ditembak orang tiba-tiba mau nggak nikah sama aku? Kamu nggak soleh siapa? atau enggak? Ya kan nggak mungkin kan? Iya Mbak. Nah kayak gitu kan. Jadi tetap harus ada adab di atas ilmu. Ya, kita adab sebagai murid, kita sebagai murid itu harus ada adab sama mereka. Masya Allah. Berarti sekarang Mbak Tiwi selain punya mentor juga menjadi mentor pastinya Mbak Tiwi ya? Ya, alhamdulillah. Ya, mentor-mentor inilah untuk teman-teman kami sendiri ya kan, karena banyak sekali UKM yang hari ini banyak harus dibantu kayak gitu loh. Karena mereka tuh nggak punya sistem, nggak punya manajemen yang baik. Kalau kami kan alhamdulillah kita dari orang IT ya kan. Orang IT kita udah terbiasa dengan manajemen, kita udah terbiasa dengan sistemasi dan lain-lain, itu kita udah terbiasa. Nah, hari ini UKM ini banyak dari mereka yang asal-asalan bisnis, asal-asalan jualan, database nggak punya, keuangan berantakan, sistem apalagi, manajemen berantakan dan lain-lain. Nah, gimana bisnis kita mau besar kalau kita nggak ada manajemen yang baik? Nggak mungkin kita misal ya jualan 1000 pieces sama jualan 100.000 pieces itu beda. Kalau kita nggak punya manajemen yang baik, nggak bisa
menjadi leader untuk karyawan kita, gimana kita bisa maju kayak gitu loh. Ini yang kami ajarin. Jadi berbisnis dari kecil tapi bisnis yang benar. Bisnis yang benar. Bisnis yang benar itu adalah bisnis yang tadi punya sistem, punya manajemen yang baik. Nah, ini juga yang kami ajarin kepada Laskar Fadil. Jadi mereka yang hari ini omsetnya udah ratusan juta kita bimbing, ya kan? Gimana caranya mereka itu uangnya disiplin keuangan. Jadi saya hari ini bisa seperti ini karena kami disiplin keuangan. Kami hanya makan dari uang gaji. Jadi bukan, oh kita punya uang segini nih, terus dibeliin mobil, dibeliin rumah dan lain-lain. Nah itu kita nggak banget kayak gitu loh. Lebih tadi uang kita itu diputerin untuk hal-hal lain. Jadi diputerin untuk hal-hal lain di luar. Ya kita ownernya makan gaji dulu, jangan tiba-tiba pengen beli ini, pengen beli itu. Udah tahan dulu keinginan untuk beli-beli. Nanti akan ada saatnya. Berarti disiplin terhadap diri sendiri ya, Mbak Tiwi ya. Ketika melihat uang sebesar itu harus bisa menahan diri. Musuh kita kan bukan orang lain kan? Iya betul Mbak Tiwi. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Mbak Tiwi dari Ayla. Ketika menjadi reseller, mungkin reseller Fabil ya maksudnya. Berarti mendapat full bimbingan kah dari Mbak Tiwi? Iya, kita ada buku. Kita semuanya itu di Fabil itu ada buku panduan yang saya tulis sendiri. Jadi nggak dijual. Jadi nggak dijual di apa namanya? Tidak dijual di umum. Jadi hanya untuk Laskar Fabil. Nah, mereka bisa belajar dari sana dan kita juga punya grup bimbingan juga ada di sistem juga punya. Jadi kalau mau beli buku, ya mereka bisa beli buku. Kalau nggak mau beli buku, ada kok apa namanya yang soft copy-nya kayak gitu. Jadi insya Allah semuanya udah terbimbing, asal mau ngikutin enggak kayak gitu loh. Jadi banyak orang yang hari ini hanya sekedar banyak banget mereka itu belajar kesana kemari, tidak ada satu pun yang dipraktekkan. Bagi saya sedikit ilmu tapi prakteknya harus berkali-kali. Oh, sedikit ilmu tapi prakteknya berkali-kali. Betul, saya bukan orang yang kalau dibilang saya adalah orang yang berilmu sangat kayak itu enggak. Saya nggak pernah ikut bimbingan bisnis loh. Saya nggak pernah ikut seminar. Jadi saya belajarnya gimana, Mbak? Dari otodidak kayak gitu loh, melihat orang lain. Jadi misal gini loh, saya belanja online. Nah, saya belanja online ada, pasti kan kita bisa membandingkan online shop 1, online shop 2. Oh, kayak gimana sih caranya mereka melayani customernya. Nah, itu saya belajar dari sana, otodidak aja. Jadi akhirnya menemukan pola sendiri dong ya Mbak Tiwi? Betul. Cuma kan sebenarnya sama aja kan. Orang itu membeli dari kita itu gara-gara apa sih? Gara-gara trust kan? Sama aja sih sebenarnya. Gara-gara trust, terus gara-gara pelayanannya kita baik. Nah itulah kita itu dari efek word of mouth itu. Ya, word of mouth itu emang luar biasa sih Mbak. Berarti orang bisa sampai merekomendasikan, berarti kan dia punya trust yang tinggi. Dan jangan lupa sharing-sharing baru selling-selling. Nah itu aja. Sedikit kan ilmunya, tapi kalau sharing-sharing baru selling-selling. Maksudnya gini loh, ayolah kita itu memberikan dulu edukasi kepada mereka. Tidak hanya kita itu bicara tentang produk kita terus, tapi berikan ilmu sama mereka. Nanti insya Allah mereka juga terasa sama kita. Oke, Mbak Tiwi ngajarin ilmu jualan online. Mereka percaya sama saya. Ketika saya buka open reseller, mereka akhirnya ikut kayak gitu. Karena mereka percaya. Nah, jadi ketika kenapa jualan kita nggak laris? Karena mereka nggak percaya sama kita. Jadi kita harus membuat mereka itu percaya sama kita. Kepercayaannya itu yang penting, Mbak. Tapi tujuannya untuk apa tadi? Ingat ya, niatnya kita diperbaikin dulu. Niatnya kita adalah untuk menjadi sebaik-baik manusia, yaitu manusia yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain. Iya, ketika itu tujuannya, jadi nggak terlalu mengajar dunia akhirnya. Iya, betul. Ya, Mbak, ya. Jadi saya saya itu ditolak berkali-kali, it's okay. Jadi itu adalah saya tuh senang kayak gitu loh, ditolak orang lain. Mungkin saya harus memperbaiki lagi copywriting saya. Saya harus memperbaiki lagi ini, apalagi nih yang saya perbaikin, apalagi nih harus saya perbaiki.
Nah, dulu itu saya setiap hari itu handle 1.000 chattingan sehari, saya sendiri. Masya Allah, itu nggak meledak Saya nggak handphonenya, punya Mbak? karyawan. Itu. Wow. Nah, terus Mbak Tiwi, ini nggak tahu nih mau diomongin apa enggak ya sama Mbak Tiwi. Ada pertanyaan Mm-mm. dari Nindya soal produk terbaru tapi belum launching ya, Mbak ya. Chocofaza. Mm-mm. Nah, ini alasan Mbak Tiwi mantap untuk mengakuisisi brand ini. Kenapa, Mbak? Karena saya dulu distributornya. Oh, oke. Dari Saya distributor dulu sekarang jadi distributornya. pemiliknya. Heeh. Jadi dulu saya distributornya dan produknya itu memang luar biasa sekali. Saya jualan itu laris manis, jualannya saya. Cuma kan tadi saya di awal sudah bilang kan, saya harus memilih satu. Jadi saya tinggalkan semua produk-produk yang saya jual. Dan Oke. saya gini, saya itu adalah orang yang sangat prihatin ketika ada produk bagus tapi penjualannya jelek. Jadi penjualannya itu Ah. nggak bagus kayak gitu loh. Jadi ketika Koko Faza ini udah vakum 2 tahun. Jadi setelah saya off, tidak lama setelah itu vakum. Oke. Nah, ketika saya ketemu ownernya lagi, ya udah saya bilang mau nggak saya ambil kayak gitu. Masya Allah. Saya akuisisi produknya, saya bantu. Cuma dia tetap yang dia produksi kayak gitu loh. Jadi produk bagus, Jadi tidak porsinya boleh tetap. berhenti. Betul betul. Ya. Berarti Mbak Tiwi yakin karena Mbak Tiwi sendiri udah tahu produknya kayak gimana ya Mbak Tiwi. Karena pernah Betul ngejual ini. betul dan jualan sudah ada terbukti jualannya laris manis kayak gitu loh. Waktu saya jualan itu Oh gitu. laris manis. Karena apa? Sebenarnya kita gini loh, banyak UKM ini yang nggak tahu tentang value produknya sendiri. Di produk itu jangan hanya dilihat Value. dilihat dari value-value fisiknya, enak, produk saya itu enak dan lain-lain enggak. Tapi kita bangun juga emosional benefitnya. Ada emosi yang sedang kita bangun, Emosional. ya kan? Jadi Iya, kalau misal emosi. kenapa sih kita mau beli jam tangan mahal-mahal? Sama nggak jam tangan 100.000 sama 100 juta? Fungsinya, Beda, secara lebih fungsi. pede pakai yang Secara mahal Mbak. fungsi. Enggak, Secara secara fungsi sama fungsi. Mbak. Sama Mbak. 100 juta yang beli jam tangan 100 juta, ada nggak dia dapat 26 jam sehari? Nggak ada Mbak, sama aja waktunya. Sama aja kan? Nah, Eh, makanya yang secara fungsi semuanya sama. Cuma kita membangun emosionalnya itu yang kita bangun. Ada Oke. emosional yang kita bangun kayak gitu loh. Untuk Iya. meningkatkan value-nya produk kita. Jadi kayak Iya. produknya Fabil kosmetik berapa ribu hari ini 45.000 apa namanya merek kosmetik yang terdaftar ya, yang abal-abal belum terhitung Iya. lagi kan banyaknya. Nah, gimana caranya produk saya ini bisa dapat market juga dari 45.000 itu? Maka Oke. harus bangun emosionalnya kayak gitu. Mbak, Masya Allah, ternyata tinggal 1 menit. Ya ya ya. Ini aku boleh minta kalimat terakhir singkat aja dari Mbak Tiwi. Maaf banget nih Mbak Tiwi, aku baru lihat waktu. Kalimat penyemangat terakhir dari Mbak Tiwi sekaligus menutup. Oke, jadi ini adalah jika kita ingin menjadi yang terbaik, maka kita jangan berpikir dan bertindak seperti kebanyakan orang. Jadi harus diri kita Jangan sendiri bertindak yang seperti berubah. kebanyakan. Kita sendiri yang harus bertindak lebih kayak gitu loh. Kalau misal orang lain jalan, kita lari, orang lain lari, kita naik jet kayak gitu. Oke. Oke, jadi harus berbeda dan lebih cepat ya Mbak Tiwi ya. Betul. Terima kasih banyak Mbak Tiwi, share-nya malam ini. Ternyata berasa Ya, cepet banget sama-sama. 1 jam. Semoga next time bisa berbagi lagi sama kami 1.000 kisah menginspirasi. Dan teman-teman yang masih pengen tahu lebih lanjut bisa langsung chat Mbak Tiwi.